Hai teman-teman dan sahabat-sahabat semua, selamat bertemu kembali di channel Agus L72. Senang rasanya saya menemui kalian dan selalu berharap saya bisa menjumpai kalian dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, damai di dalam keluarga, dalam kehidupan kalian, sukses dalam pendidikan, sukses dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha apapun usaha kalian. Nah, saat ini kita akan melanjutkan review bonsai dan bahan-bahan bonsai yang ada di depan teras rumah. Nah, kemarin kita sudah mereview bonsai-bonsai yang ada di sebelah kanan teras, dan sekarang saya akan lanjutkan. Kita mulai dari bahan yang pertama. Nah, ini adalah sebuah bahan bonsai bougainville Singapura yang dulunya adalah pemberian dari teman sebesar kelingking dan sekarang sudah sebesar seperti ini. Nah, seperti kalian lihat, dan ini perkembangannya juga sudah lumayan bagus. Dengan lengan satu sudah di pressing dan kemudian dipecah menjadi anak cabang dan kemudian kita los kembali. Kemudian lengan kedua sama juga kita sudah press dan kemudian anak cabang kita los. Kemudian back dan cabang-cabang pendukung ke arah terusan. Nah, hanya saja di terusan ini yang masih belum mendapatkan besar yang ideal. Ya, memang bougainville agak sulit kita bentuk, dalam arti kecuali kita memang program dari awal bahan bonsai untuk menjadi sebuah bonsai yang kita akan program. Nah, kalau sudah mendapatkan bahan yang apa adanya, ya kita berupaya untuk menjadikannya lebih baik. Ini sih sebenarnya bukan bahan tapi sudah hampir jadi. Jadi ini adalah bonsai serut dengan style multitrunk atau connecting root, yang mana bahan ini merupakan pemberian juga dari teman, sama seperti bonsai-bonsai lain, bonsai serut yang lainnya, dan usianya kurang lebih 2 tahun, sudah memasuki 2 tahun. Jadi dulunya ini bahan lurus-lurus saja, kemudian kalian pun dapat memeriksa atau melihat bagaimana awal dari bentuk bonsai ini. Ya, saya sebenarnya sudah membuatkan videonya dengan judul pembentukan gerak dasar bonsai multitrunk. Ini sebenarnya paling awal saya buat video dalam arti pembentukan gerak dasar bonsai, dan sekarang seperti ini keadaannya. Jadi bonggolnya menjadi satu, kemudian kebetulan as di tengah dan ukurannya paling tinggi dan membentuk puncak utama. Kemudian dari batang-batang yang tumbuh yang lainnya ini membawa puncak atau kita bentuk puncaknya masing-masing. Ya, seperti ini. Jadi secara keseluruhan kita bisa lihat seperti yang terlihat di depan kalian. Tanaman liar yang tumbuh, jadi benjamina yang tumbuh liar, kemudian saya lakukan pressing dan disambung tempel. Jadi bentuknya, bentuk dasar dari bahan ini adalah bentuk V, satu mengarah ke atas dan satu mengarah ke samping. Jadi di sini saya sambung dan besarnya sudah lumayan seperti ini, sudah hampir sempurna menyambung dengan pembentukan anak cabang seperti itu. Dan sebentar lagi mungkin saya akan lakukan perapihan, dan sebelum pressing saya sudah mencangkok angin beberapa dari percabangannya dan terlihat sudah keluar akar. Nah, ini juga ini, dan ada beberapa lagi seperti ini, kemudian di sebelah sini, dan ada beberapa tempat lainnya yang nantinya saya akan lakukan pressing dan memulai untuk pembentukan ke arah perantingan. Jadi kondisinya seperti ini. Hanya saja yang masih saya los yaitu percabangan atau batang, ya kita sebut batang karena
yang akan saya los adalah batang yang menuju ke mahkota. Ini sebenarnya kurang besar dan masih memerlukan beberapa waktu lagi untuk diperbesar. Nah, yang satu ini adalah bonsai Saing Simbur Super Mikro Vietnam yang sudah hampir 2 tahun saya program on rock, dan akar-akarnya sudah terlihat mencekram batu. Dan bonsai ini adalah Saing Simbur yang terkenal sangat sulit untuk membesar, tapi kita harus sabar menunggu untuk pembesaran dari batang dan percabangan bonsai ini. Dan kita sudah melakukan beberapa kali perubahan dan pressing. Ya, kita bersabar, suatu saat optimis bonsai yang berstyle cascade ini akan terlihat cantik dan cukup menarik untuk dipajang di halaman rumah. Nah, kemudian kita lanjut ke sebelahnya lagi. Ini ada bonsai serut syakan atau slanting dengan gaya miring yang sudah diarahkan dengan baik, dan ada kekurangan dari bonsai ini yaitu perakaran yang minim ada di depannya, karena sebenarnya yang menopang dari bonggol bonsai ini adalah akar yang mengarah ke miringan dari bonsai. Tetapi karena tidak adanya akar besar yang menunjang bonsai ini, maka saya buat di sini sebagai penunjang adalah motif batu. Seperti ini keadaannya. Kemudian kita lihat percabangannya ke arah mahkota sudah sangat rapat, dan tinggal menunggu perantingan yang lebih rapat lagi dan mengharapkan daun-daunnya semakin kecil. Kemudian kita lihat slantingnya atau batang yang menggantung, ya masih perlu pembesaran sedikit lagi di bagian terusan. Nah, kalau kita lihat seperti ini keadaannya, ya diharapkan semakin lama akan semakin sempurna. Dengan seiringnya waktu, diharapkan bonsai ini menjadi lebih cantik lagi. Kemudian, nah ini adalah bonsai yang pernah saya bawa ke Pamnas dengan ukuran small dan sudah mendapatkan bendera merah. Dan ini sebenarnya sudah rimbun banget, tapi saya lakukan pressing di bagian tajuk-tajuknya sehingga tajuk-tajuknya terbentuk lebih tipis lagi untuk menonjolkan pembagian percabangan. Jadi percabangannya sudah cukup baik, lengan 1, lengan 2, kemudian perakarannya juga, dan percabangan menuju ke arah mahkota. Kita tinggal menunggu beberapa lama lagi untuk kerapatan perantingannya. Dan kemudian cabang ini adalah cabang yang saya tempel dan belum dilakukan pressing karena saya masih mengelos sedikit lagi. Jadi penampilannya secara keseluruhan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada 2 bahan bonsai stek serut, masih dalam program dan dalam proses. Nah, seperti ini keadaannya, dan sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Bagi kalian yang penasaran, silahkan disimak video saya sebelumnya. Dan kita lanjut ke bahan-bahan bonsai yang lainnya. Ini adalah bonsai sancang yang masih dalam proses pencarian pembentukan gerak dasar. Ini masih belum ditentukan gerak dasarnya. Kemudian ada beberapa programan bonsai sancang mami dengan style cokan. Kemudian sancang informal, sancang twintral. Kemudian ada beberapa lagi programan sancang yang sudah mendekati jadi. Nah, kemudian ini sancang dengan style surrealis
walaupun kurang menarik ataupun kurang cantik, ya kita bentuk saja sehingga nanti suatu saat akan tampil lebih menarik. Kemudian di sini ada juga programan sancang dengan style informal, ya. Ada lekukan sedikit. Ada beberapa sancang juga di sana. Kemudian ini adalah akar sancang yang sebenarnya menjadi bonsai cantik-cantikan yang bisa kita jadikan bonsai cantik-cantikan dan kita tempatkan di pot keramik yang kecil. Walaupun bahan ini adalah bahan yang mungkin saja kita buang, tapi kita manfaatkan agar menjadi penghias meja yang cantik, meliuk sederhana. Ini sama juga akar sancang dan ada beberapa lagi program sancang mini dan beberapa sancang gabungan. Nah, ini adalah bahan bonsai dolar, sama juga di sebelahnya bahan bonsai dolar yang baru saja saya lakukan pruning dan sekarang sudah mulai prugus. Kemudian di sebelahnya ada beberapa bahan-bahan bonsai dolar mangkok atau dolar mikro. Nah, kemudian di ujung sana ini adalah saing simbur super mikro Thailand yang dulu saya pelihara dari batang yang begitu kecil dan sekarang sudah mulai membesar, dan saya coba untuk meliarkan dulu untuk mendapatkan batang yang lebih besar lagi. Programan bonsai Santigi on the rock masih saya liarkan untuk membesarkan batang dari bahan bonsai ini, dan setelah itu baru kita akan lakukan program selanjutnya. Ini adalah bahan bonsai beringin benjamina on the rock. Ya, ini adalah batu yang sudah mulai dicengkram oleh akar-akar bahan bonsai ini, dan sebelahnya juga sama benjamina. Dan kemudian yang ini masih pemberian teman yang belum saya lakukan programan karena bentuk dari bonggol atau akarnya yang seperti kita lihat saat ini seperti ini. Rencananya saya akan gunakan batu untuk mempercantik tampilan dari bonsai ini dan akan dibuat on rock, bonsai on rock. Jadi di sini kita letakkan batu dan kemudian nanti kita kemas agar terlihat seolah-olah akar dari bahan bonsai ini mencengkram batu, dan kemudian bentuknya seperti ini. Jadi karena nantinya kita gunakan ini sebagai puncak atau mahkota dan keadaannya seperti ini, jadi terlalu tinggi, maka saya lakukan keratan dulu di sini untuk lakukan pressing. Jadi mahkota kita akan buat lebih pendek di sini, kemudian ini yang akan kita los dan mungkin kita akan lakukan tekukan mengarah ke bawah atau membentuk slantingnya. Nah, kemudian untuk back ini ada anak cabang yang mengarah ke belakang. Ini juga saya siapkan untuk di pressing, jadi arahnya itu ke belakang dan mengarah ke depan. Ini adalah bahan bonsai kineng. Sekarang kita ke posisi di atas pilar dari pagar. Ini ada beberapa programan bonsai yang saya sudah arahkan. Nah, ini semua saya tempatkan di atas pilar ini bahan-bahan bonsai Santigi. Nah, keadaan seperti ini. Kemudian di sini seperti ini keadaannya, dan sebenarnya sudah mulai merimbun dan mengecil daunnya. Seperti ini. Review akhir dari video ini adalah bonsai cemara udang.
Ya, ini sama seperti yang cemara udang yang kemarin yang saya review, merupakan hasil cangkokan yang sudah berusia kurang lebih 1,5 tahun dan sudah saya lakukan beberapa tahapan dan kondisinya seperti yang bisa kita lihat sekarang ini. Ya, dengan review akhir dari bonsai ini, maka saya cukupkan dulu review perkembangan bonsai-bonsai dan bahan bonsai yang ada di depan teras rumah. Dan sebenarnya masih banyak yang bisa saya bagikan kepada kalian. Seperti yang terlihat di depan kita ini masih banyak sekali. Ini halaman di luar pagar rumah. Masih banyak yang bisa saya tunjukkan pada kalian. Ya, tapi mungkin di next part kita akan mereview bahan-bahan bonsai di posisi-posisi yang lain yang kita kumpulkan dalam satu-satu bagian tertentu. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat semua, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.